Oke sobat calon guru semuanya, langkah terakhir bagi teman-teman yang melakukan pendaftaran P3K, yaitu untuk khususnya sekarang ini pendaftaran P3K tahap 2, yaitu di sini kita mengakhiri pendaftaran pada halaman resume teman-teman. Jadi penanda bahwa kita melakukan pendaftaran itu dengan tuntas setelah ketika kita klik tombol akhiri pendaftaran pada halaman resume SSJSN. Dan pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara akhiri pendaftaran P3K tahap 2 dan hal penting apa yang perlu diperhatikan pada saat mengakhiri pendaftaran di halaman resume SSJSN, serta langkah selanjutnya apa setelah kita ini resume pendaftaran ya. Nah, bagaimanakah caranya dan apa yang harus kita perhatikan serta langkah berikutnya apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Oke sobat calon guru semuanya, di sini untuk teman-teman yang pelamar P3K tahap 2 inilah masih merujuk pada surat PLT KPKN tanggal 27 September ya. Bahwasanya untuk pendaftaran seleksi bagi teman-teman pelamar P3K tahap 2 untuk tenaga non-ASN yang tidak terdata di database BKN dan juga lulusan PPG untuk formasi guru ya. Ini untuk pendaftaran seleksi itu dilakukan tanggal 17 November sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Nah, artinya pendaftaran P3K tahap 2 itu ditutup tanggal 31 Desember 2024. Nah, teman-teman di sini silahkan dicek di akun masing-masing apakah sudah mengakhiri pendaftaran ataukah belum. Nah, di sini nanti penanda bahwa kalian itu ikut pendaftaran itu adalah di di halaman resume itu harus mengakhiri pendaftaran ya, supaya nanti kita itu bisa ikut seleksi administrasi yang merupakan tahapan pertama pada seleksi P3K. Dan ingat untuk maksimal tanggal 31 Desember ya, jangan sampai teman-teman nanti terlalu mepet daripada nanti biasanya itu sistemnya error atau mungkin juga terlalu banyak traffic dan mungkin juga akan ada banyak kendala. Nah, supaya nanti kita bisa ikut seleksi administrasi ya. Untuk seleksi administrasi nanti akan diumumkan tanggal 4 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025. Dan sobat semuanya di sini teman-teman dipastikan dulu sebelum melakukan resume pendaftaran, akhir pendaftaran di halaman resume, pastikan untuk pengisian biodata ini sudah dilakukan dengan benar ya. Kemudian jenis seleksi ini sudah benar, kemudian untuk formasi yang dilamar ini sudah benar, kemudian riwayat ini sudah diisikan, kemudian dokumen seluruhnya ini sudah diupload ya. Dan di sini tentunya kalian untuk mengunggah dokumen termasuk juga untuk di sini ada surat pernyataan, kemudian ada juga surat lamaran. Di sini kalian silakan mengacu yaitu pada format yang dipublikasikan secara resmi yang ada di instansi masing-masing yang dilamar ya. Misalkan saya mendaftar di Provinsi Jawa Barat nih, berarti saya mengacunya seluruhnya itulah berada di sana, termasuk juga surat pernyataan itu ada berapa lembar, kemudian surat lamaran itu seperti apa, tentunya kita mengacu pada daerah masing-masing. Nah, selanjutnya setelah di sini kalian yakin seluruhnya ini sudah benar semua ya dari unggahan dokumen, dan dipastikan seluruh berkas yang diupload itu sudah benar sesuai dengan persyaratan instansi dan juga format yang instansi yang kita daftar. Kemudian juga keterbacaan itu harus terbaca dan juga jangan sampai kita salah upload ya. Misalkan transkrip di sini kita uploadnya itu ijazah atau mungkin sebaliknya. Tentunya yang biasanya menyebabkan TMS itu diantaranya itu teman-teman. Yaitu setelah kita pastikan seluruhnya ini sudah benar, maka berikutnya untuk mengakhiri pendaftaran di halaman resume ini kalian klik saja di sini yaitu selanjutnya ya, kita klik selanjutnya. Dan berikutnya di sini ketika kita klik selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman resume seperti ini. Nah, di halaman resume itu fungsinya apa? Halaman resume itu adalah di sini kita diminta untuk mengecek kembali ya. Jadi cek kembali data dan formasi yang dilamar lalu akhiri pendaftaran. Jadi hal yang kita lakukan di halaman resume itu adalah itu teman-teman. Nah, ini di sini kita itu sambil mengecek itu adalah kita checklist ya. Jadi kita tuh di sini jangan hanya checklist, tapi juga harus kita cek ya. Misalkan di sini untuk jenis seleksi, jenis seleksinya P3K apa? Guru, teknis, ataukah kesehatan? Kalau misalkan di sini sudah benar, maka di sini kita checklist. Kemudian berikutnya nama instansinya di mana? Pemerintah provinsi mana? Kabupaten mana? Kota mana? Nah, di sini kalian checklist. Kalau misalkan sudah benar kita checklist ya. Kemudian untuk jenis jabatannya, formasinya apa? Nah, ini apakah guru ataukah apa? Maka di sini kalian checklist. Kemudian lokasi formasinya di mana, maka silakan kalian checklist ya. Nah, ini
berikutnya untuk lokasi tesnya ini di mana? Apakah sudah benar ataukah belum? Untuk lokasi tes ini kalian checklist. Kemudian untuk gelar depan ijazah di sini, meskipun untuk gelar depan itu kita untuk lulusan terkini itu kan nggak ada ya gelar depan itu. Gelar depan itu misalkan DRS, insinyur, profesor, doktor dan lain sebagainya itu ya. Jadi gelar depan kalau nggak ada pun di sini juga kita harus checklist, karena kalau misalkan kita nggak checklist maka nanti kita nggak bisa ya akhiri pendaftaran. Kita checklist di sini. Kemudian nama sesuai dengan ijazah, ini apakah sudah benar? Kita checklist kalau sudah ya. Nah ini. Kemudian gelar belakang kita ini sudah benar apakah belum? Ini. Kemudian tempat lahir sesuai dengan ijazah, apakah sudah benar? Kemudian untuk tanggal lahir sesuai dengan ijazah, ini apakah sudah benar ataukah belum? Ini kita checklist. Kemudian kita scroll ke bawah. Dan berikutnya di sini untuk nama perguruan tinggi, ini atas sekolahnya ini sudah benar ataukah belum? Kalau misalkan sudah ya kita checklist. Kalau misalkan belum benar, ini kalian kembali untuk mengubah ya, yaitu untuk nama perguruan tingginya. Kemudian untuk pendidikannya ini apakah sudah benar ataukah belum, kita checklist. Tahun lulusnya ini kita checklist. Nomor ijazahnya kita checklist. Tanggal ijazah kita checklist. Kemudian tahun lulus, nah ini. Kemudian IPK-nya ini memang nggak muncul ya, karena sepertinya kita nggak masukkan, karena untuk IPK P3K guru jenis sertifikasi kita belum punya. Kalau misalkan di sini jenis sertifikasi kita belum punya ya tetap kita harus checklist ya. Kalau nggak checklist nanti nggak akan bisa lanjut nih. Kemudian agama ya, ini kita checklist. Kemudian status perkawinan, kemudian tinggi badan. Untuk alamat, kemudian ini, kemudian provinsi, kabupaten, nomor HP, nomor telepon, kemudian untuk emailnya, kemudian untuk jenis disabilitasnya. Nah ini. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Dan berikutnya di sini adalah teman-teman kita setelah checklist, yaitu mengecek kembali untuk di bagian isian biodata dan juga data-data lainnya. Di sini adalah kita cek yaitu persyaratan instansi. Termasuk juga nanti yang paling fundamental untuk diperiksa oleh verifikator tuh biasanya yang ini ya, yaitu persyaratan instansi. Di sini ada beberapa persyaratan, ada surat pernyataan. Ini dicek lagi, kita tombol lihat ini dimanfaatkan ya. Jadi sebelum kita di sini checklist ini kita lihat dulu, dilihat dulu apakah surat pernyataan ini sudah sesuai dengan yang diminta oleh instansi ataukah belum. Untuk formatnya atau mungkin juga jenisnya atau mungkin juga dari segi isiannya ini apakah sudah sesuai ataukah belum. Kalau belum kalian kembali lagi dan juga dibenahi ya. Kalau misalkan sudah, di sini kita bisa checklist. Oke, kita checklist ya. Kemudian berikutnya surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi. Nah ini untuk surat lamarannya sudah dibubuhi dengan materi atau belum. Kita bisa lihat memastikan baik itu dari segi format, kemudian juga dari segi data, isian, dan lain sebagainya. Nah ini kita sudah. Berikutnya kalau sudah kita tutup ya. Kemudian berikutnya kita checklist. Kemudian untuk kartu tanda penduduk nih, KTP, ini kita lihat dulu apakah sudah benar ini KTP kita. Oke, kemudian kita checklist. Selanjutnya ijazah ya, ijazah kita lihat apakah ini sudah benar ijazahnya. Ijazah yang digunakan untuk melakukan pendaftaran, kalau sudah kita checklist. Kemudian transkrip nilai. Nah transkrip nilai itu harus sesuai dengan ijazah tadi, jangan sampai tertukar ya. Dan transkrip nilai itu kalau misalkan lebih dari satu halaman, pastikan seluruhnya itu masuk ya, termasuk di halaman depan, kemudian juga di bagian rekap akhir, dan juga di bagian tanda tangan rektor ataupun juga dekannya, ini masuk ya. Oke sudah. Nah kemudian pas foto, ini kita cek pas fotonya sudah benar atau belum. Kalau sudah yakin itu kita checklist. Kemudian surat keterangan mengajar nih, kita lihat ini sudah benar atau belum. Oke, kalau misalkan sudah ya kita tutup ya. Kemudian kita checklist. Nah setelah selesai, di sini kita klik di sini, klik yaitu data sudah benar. Kemudian perhatikan teman-teman, di sini harus dicek kembali berulang kali ya, jangan sampai nanti masih ada yang keliru sudah kita akhiri pendaftaran gitu kan. Nah kalau misalkan di sini nanti sudah kalian akhiri pendaftaran, jika ada kesalahan maka nanti nggak bisa ya untuk dibenahi kembali. Nah ini kita pastikan lagi teman-teman. Dan berikutnya di sini kita sudah checklist di sini, kemudian di sini saya setuju. Oke. Nah berikutnya untuk mengakhiri pendaftaran ini kita
klik setuju dulu, kemudian klik akhiri proses pendaftaran. Nah, ini sudah selesai ya, inilah akhiri proses pendaftaran. Setelah itu kita klik iya. Oke, sekarang kita tunggu. Nah, sekarang ini kita sudah berhasil mengakhiri pendaftaran. Oke. Nah, setelah kita mengakhiri pendaftaran, teman-teman jangan lupa untuk mencetak kartu pendaftaran ya, bukti kartu pendaftaran. Ini kalian unduh di sini, cetak di sini. Oke, masuk ya. Kemudian kalian buka. Nah, ini disimpan ya. Ini adalah untuk pendaftaran kita, bukti bahwa kita telah selesai melakukan pendaftaran. Dan langkah berikutnya apa? Setelah kita mengakhiri pendaftaran di halaman resume, langkah berikutnya teman-teman nanti dipantau, yaitu untuk tahapan berikutnya. Ini kan dilakukan seleksi administrasi ya. Seleksi administrasi nanti tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 3 Februari 2025. Sedangkan pengumuman hasil seleksi administrasi nanti tanggal 4 sampai dengan 18 Februari. Jadi langkah berikutnya setelah kita mengakhiri pendaftaran adalah kita menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi, diumumkan kurun waktu antara tanggal 4 sampai dengan 18 Februari 2025. Nah, itu teman-teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.